Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa kembali lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam seri khotbah saya eh, tentang pekerjaan Roh Kudus yang Roh Kudus nyatakan bagi kita orang percaya. Kali ini saya akan membagikan pekerjaan Roh Kudus yang kedua, yaitu dari hal di mana Roh Kudus adalah meterai bagi kita orang percaya. Jadi Roh Kudus yang pertama dia diam, kemudian dia memeteraikan pribadinya bagi kita orang percaya. Nah, Paulus berkata atau Paulus mengungkapkannya demikian di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Di sana dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kita lihat ayat yang lain lagi. Dan ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu hadir diam di dalam kehidupan kita. Dan dia telah memeteraikan. Dia adalah jaminan dari Allah bagi kita. Nah, yang kedua, dalam Efesus pasal pertama, di sana disampaikan demikian. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, kalau berbicara soal meterai, nah ini sebuah hal yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, terlebih dalam sebuah perjanjian Ada perjanjian jual beli, rata-rata kita menggunakan meterai. Ada pernyataan-pernyataan atau surat-surat, itu kita gunakan meterai. Apa fungsi meterai? Sebenarnya kalau secara umum dalam kehidupan sehari-hari manusia, meterai itu berfungsi sebagai sebuah hal yang menunjukkan legalitas sah tidaknya sebuah dokumen itu jika memiliki meterai. Nah, untuk Roh Kudus dalam memeteraikan kita, saya pikir sama halnya dengan gambaran yang diambil oleh Paulus bagaimana Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita orang percaya. Nah, ada beberapa catatan yang saya miliki terkait dengan Roh Kudus dalam pekerjaannya memeteraikan kehidupannya dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama berbicara soal meterai Roh Kudus, yaitu ada beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ini berbicara kepemilikan. Jadi Roh Kudus itu dikaruniakan diam di dalam kehidupan kita. Itu sebagai meterai di dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Dan tidak bisa diganggu-gugat. Kita sudah sah miliknya Allah. Saat Roh Kudus datang, dicurahkan dan mendiami kehidupan kita orang percaya, di sana kita sudah menjadi miliknya Allah. Dan tidak ada pihak manapun, kuasa kegelapan, iblis jahat itu dapat merampas kita dari kepemilikan haknya Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita telah menerima Roh Kudus, di sana kita adalah miliknya Allah. Yang kedua, yaitu tentang hak kuasa, authority, yang artinya Allah berkuasa atas kehidupan kita orang percaya.
Allah berkuasa penuh mengendalikan kehidupan kita. Dia menuntun kita, Dia mengatur kehidupan kita, Dia mengarahkan kita. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya, ya, berkuasa dan mengendalikan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ya, unsur-unsur yang terkandung dalam pemeteraian Roh Kudus, yaitu tanggung jawab. Yang artinya setelah kita dimiliki oleh Allah, kita adalah orang kepunyaan Tuhan. Selain Dia berkuasa atas kita, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Hari-hari hidup kita, pergumulan masalah dan persoalan kehidupan kita, Allah lewat Roh Kudus akan bertanggung jawab, ya, untuk menghadapi segala pergumulan hidup. Dia bertanggung jawab atas segala keadaan hidup kita. Susah senang kehidupan kita. Ada kebutuhan, ada keinginan yang harus kita capai. Allah lah yang bertanggung jawab untuk semuanya itu. Karena Dia hadir dalam pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang penting yang keempat yaitu jaminan. Nah, penebusan itu ada beberapa fase. Ya. Tuhan Yesus telah mengerjakan penebusan, Dia mati di kayu salib. Kemudian Dia dibangkitkan fase berikutnya. Menandakan bahwa penebusannya itu adalah penebusan yang sejati. Dia dibangkitkan, kemudian Dia naik mempersiapkan, ya, tempat bagi kita di surga. Dan Dia berjanji Dia akan datang. Nah, sebagai jaminan bahwa kita akan memiliki keselamatan yang seutuhnya itu, Dia berikan kita Roh Kudus. Yang artinya Dia akan datang kembali. Ini sesuatu hal yang pasti. Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput kita dan masuk di kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Ini sebuah jaminan bahwa Allah tidak membiarkan kita. Yesus sebagai anaknya yang tunggal, Dia akan datang kembali menjemput kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya yakin, saya percaya dapat memberkati kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita jumpa lagi dalam konten-konten video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.